Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risnawati, NIM A1C41952 dari kelas reguler C. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas praktikum perkembangan hewan dengan judul praktikum tipe-tipe telur, tujuan praktikum untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Telur merupakan sel telur atau ovum yang tumbuh dari sel induk atau algenium di dalam indung telur atau ovarium. Pada umumnya, hewan vertebrata memiliki telur untuk sebagai salah satu alat perkembangbiakannya. Telur pada vertebrata ukuran dan bentuknya. Pada Aves dan Kata, tipe bentuk dan ukurannya berbeda. Begitu pula pada hewan vertebrata lainnya. Perbedaan ini dapat dilihat dari vitellus yang dimiliki. Bagian-bagian telur, yang pertama ada cangkang telur. Cangkang telur berfungsi sebagai pelindung utama bagi telur. Cangkang telur memiliki banyak pori untuk pertukaran udara. Yang kedua ada membran telur. Membran telur merupakan selaput pis yang berada di dalam cangkang telur. Di salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang telur, sehingga terbentuk rongga udara. Yang ketiga ada rongga udara. Rongga udara berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Yang keempat ada keping germinal. Keping germinal merupakan calon individu baru. Yang kelima ada kuning telur atau yolk. Kuning telur atau yolk ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Yang keenam ada membran vitellin. Membran vitellin ini berada pada kuning telur atau yolk yang dia berfungsi untuk membungkus yolk. Yang ketujuh ada albumin atau putih telur. Albumin berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan cadangan makanan dan air. Yang ke-8 ada kalaza atau tali kuning telur. Dia berfungsi untuk menjaga kuning telur tetap berada pada tempatnya dan menjaga embrio tetap berada di atas kuning telur. Tipe telur diklasifikasikan atas dasar ada tidaknya lecit dibagi menjadi dua, yaitu lecital dan alecital. Lecital itu mempunyai lecit, alecital tidak mempunyai lecit. Berdasarkan jumlah yolk, tipe telur dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada alecital. Alecital ini tipe telurnya dia hampir tidak memiliki vitellus atau yolk. Yang kedua ada oligolecital. Oligolecital ini memiliki hanya sedikit yolk atau vitellus. Contohnya sel telur pada mamalia termasuk manusia. Yang ketiga ada polylecital. Polylecital ini memiliki banyak yolk. Contohnya pada unggas dan reptil. Yang keempat ada megalecital. Megalecital ini memiliki paling banyak yolk atau vitellus. Contohnya pada aves dan reptil. Berdasarkan penyebaran vitellus, tipe telur dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada isolecital. Isolecital ini vitellus atau yolknya menyebar pada semua bagian. Contohnya telur pada Echinodermata dan Malia. Yang kedua ada telolecital. Telolecital ini vitellusnya menyebar pada salah satu ujung telur. Contohnya pada amfibi, reptil, dan aves. Telolecital dibedakan menjadi 2, yaitu telolecital ringan dan telolecital berat. Telolecital ringan itu kutub vegetatifnya lebih kecil daripada kutub animalnya. Kutub vegetatif merupakan kutub dengan konsentrasi yolk, sedangkan kutub animal merupakan kutub dengan sel. Tipe telur telolecital ini, telolecital ringan, terdapat pada telur amfibi. Yang kedua ada telolecital berat. Telolecital berat itu kutub vegetatifnya lebih besar daripada kutub animalnya, di mana tipe telur ini terdapat pada aves dan reptil. Yang ketiga ada centrolecital. Centrolecital vitellusnya itu tepat berada di tengah-tengah, sedangkan sitoplasmanya berada di tepi. Alat dan bahan alat yang digunakan yaitu ada pisau, ada cawan atau wadah. Bahannya ada telur ayam, telur bebek, telur puyuh yang masih mentah, dan ada telur ayam, telur bebek, telur puyuh yang sudah direbus. Prosedur kerja, pertama kita siapkan 2 butir telur ayam, bebek, puyuh yang masih mentah dan yang sudah direbus. Kedua, kita pecahkan telur mentah dengan hati-hati agar bagian kuningnya tidak hancur. Dan selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan.
Selanjutnya, ambil telur yang sudah direbus, lalu belah dua. Selanjutnya, kita amati bagian-bagiannya. Ini yang mentah, ini ada cangkangnya. Cangkang ini berfungsi sebagai pelindung utama pada telur, dan di cangkang dia mempunyai pori-pori untuk sebagai pertukaran udara. Yang kedua ada membran cangkang. Ini membran cangkang ini merupakan selaput tipis yang berada di dalam cangkang telur. Pada salah satu ujung telur, selaput tipis ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Yang ketiga ada rongga udara. Rongga udara berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Keping germinal ini merupakan calon individu baru. Terus ada kuning telur atau yolk. Kuning telur ini sebagai sumber cadangan makanan bagi embrio. Terus dia ada membran vitelin. Membran vitelin ini yang membungkus kuning telur. Selanjutnya ada albumin atau putih telur. Putih telur ini berfungsi sebagai untuk pelindung embrio dari goncangan dan cadangan makanan dan air. Dan albumin ini terdiri dari 4 lapis. Ada yang lapisan tipis encer yang disebut calaziferus yang berhubungan langsung dengan selaput vitelin. Terus ada lapisan yang encer yang dikelilingi oleh lapisan tebal. Yang paling luar ada lapisan encer dan tipis. Selanjutnya itu ada kalaza. Kalaza merupakan tali kuning telur yang berfungsi sebagai menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio tetap berada di atas kuning telur. Ayam rebus terdapat cangkang. Cangkang berfungsi sebagai pelindung utama pada telur dan memiliki pori-pori yang banyak untuk pertukaran udara. Dan ada membran cangkang. Membran cangkang ini selaput tipis yang menempel pada cangkang telur, di dalam cangkang telur, dan salah satu ujung cangkang dia tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Rongga udara berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Yang ketiga ada putih telur. Putih telur atau albumin berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan cadangan makanan dan air. Dan ada putih telur atau yolk sebagai sumber cadangan makanan bagi embrio. Berdasarkan jumlah yolk atau vitellus yang dimilikinya, tipe telur ayam ini merupakan tipe telur megalesital, di mana dia memiliki sangat banyak yolk. Berdasarkan penyebaran yolk, telur ayam merupakan tipe telolesital, di mana penyebaran vitellusnya itu di salah satu ujung telur. Dan dia termasuk telolesital berat karena kutub vegetatifnya lebih besar daripada kutub animal. Kutub vegetatif merupakan kutub penyebaran yolk dan kutub animal itu kutub dengan inti sel. Pada telur bebek yang cair itu terdapat cangkang. Cangkangnya berwarna kehijau muda, hijau. Dan cangkang ini berfungsi sebagai pelindung telur dan ada membran cangkang, selaput tipis yang ada di dalam cangkang, dan di salah satu ujungnya itu dia tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara, dan rongga udara berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Selanjutnya ada kuning telur atau yolk. Kuning telur pada bebek berwarna lebih terang daripada kuning telur pada ayam. Dan ada membran vitellus. Membran vitellus ini ada di kuning telur, dia membungkus kuning telur. Putih telur pada telur bebek juga ada lapisan yang tebal, yang kental,
dan ada lapisan yang tipis dan encer. Selanjutnya ada kalaza atau tali kuning telur. Tali kuning telur itu berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap berada pada tempatnya dan menjaga embrio tetap berada di atas kuning telur. Selanjutnya ada keping germinal. Keping germinal merupakan calon individu baru. Telur rebus bebek itu memiliki cangkang. Cangkang berfungsi untuk melindungi telur dan cangkangnya itu berwarna kehijauan dan memiliki pori-pori untuk pertukaran udara. Dan ada selaput atau ada membran cangkang, yaitu selaput tipis yang ada di dalam cangkang. Selaput ini di salah satu ujungnya dia tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara yang berfungsi untuk sumber oksigen bagi embrio. Dan ada albumin atau putih telur dan ada kuning telur atau yolk. Tipe telur bebek berdasarkan jumlah yolk atau vitellusnya itu termasuk megalesital, di mana vitellusnya atau yolknya itu berjumlah sangat banyak. Dan berdasarkan penyebaran yolk atau vitellus, dia termasuk telolesital, di mana dia penyebaran yolknya di salah satu ujung telur. Dan termasuk telolesital berat karena kutub vegetatifnya lebih besar daripada kutub animalnya. Pada telur puyuh mentah, ini ada cangkangnya. Cangkangnya berfungsi untuk melindungi telur dan warna cangkangnya ini ada motif totol-totol hitam kecoklatan. Membran cangkang. Membran cangkang merupakan selaput tipis yang ada di dalam cangkang dan di salah satu ujungnya itu ada rongga udara. Rongga udara berfungsi untuk sebagai sumber oksigen bagi embrio. Dapat yolk atau kuning telur sebagai sumber cadangan makanan bagi embrio. Dan ada membran vitelin yang membungkus kuning telur atau yolk, dan ada keping germinal yang merupakan individu baru. Dan ada putih telur atau albumin yang berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan cadangan makanan dan air. Telur puyuh yang sudah direbus, ada cangkangnya yang berfungsi sebagai pelindung telur dan memiliki pori-pori untuk pertukaran udara, dan ada membran cangkang yaitu selaput tipis yang di dalam cangkang yang di salah satu ujungnya tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Dan ada putih telur atau albumin dan ada kuning telur atau yolk. Tipe telur puyuh berdasarkan jumlah yolk yang dimiliki, telur puyuh merupakan tipe megalesital karena dia memiliki sangat banyak yolk. Dan berdasarkan penyebaran yolk, dia termasuk telolesital karena penyebaran vitellus atau yolknya itu di salah satu kutub telur. Dan termasuk telolesital berat karena kutub vegetatif lebih besar daripada kutub animal.